Selamat malam teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tentang pengalaman menggunakan Kartu Indonesia Sehat ya atau BPJS pada peristiwa atau pada kondisi istri yang melahirkan ya teman-teman. Nah, eh, ada beberapa hal yang perlu diketahui ya. Kalau melakukan atau proses lahiran di bidan itu, walaupun menggunakan kartu Indonesia Sehat, di tempat saya tepatnya di Kabupaten Tuban ya, itu beberapa temennya istri sih, temennya istri itu eh, walaupun punya kartu BPJS tapi tetap ada nominal pembayaran ya. Kalau saya pernah tanya itu sekitar 1,5 juta sampai 1,7 juta ya. Nah, tapi saya ingin berbagi pengalaman ini eh, ketika bulan Oktober kemarin istri melahirkan di rumah sakit ya. Salah satu rumah sakit swasta di Tuban. Saya menggunakan kartu BPJS ini, saya sudah free tanpa dipungut biaya sepeser pun. Jadi datang, dilayani sampai proses lahiran, sampai boleh diperbolehkan pulang, saya tidak dipungut biaya ya. Nah, ceritanya pada hari Sabtu tanggal berapa ya kemarin saya lupa, pokoknya hari Sabtu Sabtu habis Isya itu istri sudah mulai kontraksi, jadi saya mengantarkan istri ke rumah sakit di Tuban tersebut. Begitu sampai di rumah sakit, istri langsung dibawa karena sudah bukaan lengkap ya. Waktu berangkat naik mobil itu pun sudah terasa kontraksinya, sudah merasa ingin dilahirkan di mobil itu ya. Cuman saya khawatir juga, jadi saya suruh istilahnya ngempet ya. Akhirnya sampai di rumah sakit itu, masuk di UGD. Di UGD langsung ditangani oleh yang piket, perawat, dan petugas lain lah. Intinya ada petugas yang melayani. Akhirnya sekitar habis sisa itu ya, sekitar bukan habis sisa ya berarti ya, setengah 9 atau jam 9-an itu sampai di rumah sakit, diperiksa oleh perawat dan lain sebagainya. Ternyata sudah bukaan lengkap karena tidak ada dokter kandungan. Akhirnya si perawat atau si bidan telepon ke dokter. Begitu sudah dicek lengkap, istilahnya siap lahiran, jadi langsung lahir di UGD. Nah, di situ jam 9:10 akhirnya lahir ya. Nah, pada prosesnya ketika masuk UGD, saya bersama ibu mertua dan istri ya. Ibu mertua saya itu ngurusi, ketika sampai di UGD itu ngurusi istri saya, kemudian saya mengurus administrasinya. Nah, jadi begitu datang saya ngurus administrasi jam 9. Yang dibutuhkan adalah ini kartu Indonesia Sehat. Ini difotokopi ya, difotokopi, jadi nanti ketika dibutuhkan itu bisa langsung diserahkan ke petugasnya. Jadi sebelum teman-teman itu istrinya mendekati kontraksi atau ya harus siap-siap ya. Begitu masuk di bulan kandungan ke 9 bulan, teman-teman sudah harus menyiapkan ini, difotokopi untuk kartu Indonesia Sehatnya atau BPJS-nya. Kemudian ada KTP istri dan KTP suami atau KTP saya, dan juga ini kakak.
itu harus difotokopi karena ini berfungsi untuk nanti pendaftaran atau registrasi di rumah sakit tersebut. Nah, kemudian proses registrasinya ndak lama, sekitar mungkin ya 10 menitan itu ya. 10 menitan itu karena membutuhkan beberapa kali tanda tangan. Jadi mulai jam 21 itu sampai jam 21:10 saya menyelesaikan pendaftaran. Begitu selesai belum sampai selesai ya, istri saya sudah lahir, anak saya yang kedua itu sudah lahir. Jadi proses pendaftaran selesai, anak saya sudah lahir gitu teman-teman. Nah kemudian setelah diobservasi di IGD itu, akhirnya istri saya malam itu pun mungkin sekitar jam 10 dibawa ke ruang observasi. Jadi semalam itu dimasukkan di ruang observasi, kemudian paginya istri saya dipindah di kamar kelas 1 kalau salah ya, kelas 1 di sana. Kemudian untuk bayinya itu diletakkan di ruang bayi. Kemudian di situ pun juga dapat obat dan nebusnya itu di apotek. Dan karena saya di rumah sakit itu sudah free ya, jadi tanpa mengeluarkan biaya termasuk obatnya, kemudian infus dan lain sebagainya sudah free. Kemudian karena datangnya habis isya, jadi malam itu tidak dapat jatah makan, kemudian paginya itu dapat jatah makan teman-teman. Nah kemudian karena kondisi istri saya sudah membaik, jadi sekitar pukul 9 dokter kandungannya sekali mengunjungi istri, dan pada saat itu pun istri juga sudah bisa pulang gitu teman-teman. Nah di sini saya tidak dipungut biaya sepeser pun ya, dan pelayanannya saya kira juga ramah, juga enak ya di rumah sakit tersebut. Oke, terus mungkin kalau pertimbangan lagi juga, kalau di rumah sakit pastinya alatnya juga lebih memadai dibanding di bidan. Ini menurut pendapat saya ya, bukan berarti saya menjelekkan bidan atau bagaimana, cuman di sini saya menceritakan pengalaman saya saja ya. Oke, gitu aja teman-teman. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.